Rekan guru bahasa Inggris, kita bertemu kembali di kelas bimbel kita ya pada hari ini, hari Sabtu 2 Desember. Jadi tinggal hitungan hari lagi, teman-teman. Bapak Ibu guru bahasa Inggris akan segera menghadapi UPPPG. Oke, Bapak Ibu, sebagaimana yang di awal-awal kelas bimbel kita saya katakan ya, target saya adalah nanti semua peserta kelas bimbel Mr. IDP lulus UPPPG pada tahun 2023 ini. Jadi maksudnya di situ, teman-teman, walaupun ada perubahan ya, perubahan kisi-kisi ya, perubahan kisi-kisi UPPPG untuk guru bahasa Inggris, termasuk untuk semua Bapak Ibu ya. Saya akan berusaha terus yang terbaik. Oke, yang kedua, kita jangan sampai salah menginterpretasikan. Ya, kemarin ada yang memberitahu kepada saya bahwa ada soal MTK. Karena di contoh kisi-kisi UPPPG terbaru itu dibuat contohnya ada materi MTK. Oke, perlu kita ketahui panduan tersebut untuk semua guru. Nah, demikian juga nanti untuk guru bidang studi yang lain. Mereka mungkin mengira apakah nanti soalnya berbahasa Inggris. Nah, sementara kita yang berguru bahasa Inggris, mungkin kita akan mengatakan, udah nanti akan ada soal MTK, materi MTK. Tidak ada Bapak Ibu ya. Kalau ada soal MTK, maka di situ dikatakan kompetensi literasi atau numerasi. Seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya saya katakan tadi Bapak Ibu, yang saya perkirakan, saya prediksi nanti soalnya itu baik untuk SJT ataupun PCK, ya semuanya berbahasa Inggris Bapak Ibu. Di panduan dikatakan soal SJT itu tidak ada dikatakan berbahasa Indonesia. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini ataupun di grup WA kita saya sudah ada men-share satu contoh soal SJT berbahasa Inggris. Ya. Maka kita perlu memahami konteksnya. Ya. Jadi kita kaitkan aja dengan reading comprehension. Bagaimana kita memahami kalimat atau paragraf atau passage sehingga kita tahu apa main idea yang dibicarakan. Ya, seperti di sini ada saya sertakan dua contoh soal ya, teman-teman ya. Dua contoh soal terbaru ya. Maka di sini ya bagaimana kita memahami ini? Ya, tetap aja nanti kita sini baca kalimat terakhir, apa yang ditanya. Ya, seperti itu yang sering saya katakan dalam memahami sebuah soal, pertama kita harus tahu yang ditanya apa. Itu Bapak Ibu ya. Nanti untuk dua soal yang saya tambahkan ini nanti terakhir kita bahas Bapak Ibu ya. Oke, teman-teman, kita masuk ya. Kita masuk pembahasan soal. Kita masuk soal nomor 1. Ya. Kalimatnya tidak terlalu panjang. The recommended yang ditanyakan adalah the recommended instructional aid to employ. Ya. Jadi tentu yang dimaksudnya di sini, yang maksudnya instructional aid adalah ya yang 4 ini salah satunya. If students prefer to make use of sites during the instructional process of English. Ya, jadi kita pahami apa yang ditanya di sini. Yang ditanya sudah jelas tadi salah satu yang dari 4 ini, maka kalimat ini ya kita harus mencari intinya di sini. Kata kuncinya. Maka di sini bisa kita lihat ya. Use of sight. Penggunaan penglihatan, pandangan. Maka kalau kita lihat opsi A sampai delta, ya pokoknya kalau iPod, podcast itu berhubungan dengan listening. Tentu bisa kita eliminasi Bapak Ibu ya. Jadi yang tidak berhubungan, yang berhubungan dengan penglihatan apa? Ya, diorama. Ini seperti miniatur Bapak Ibu ya. Jadi soal nomor 1. Kita lanjut teman-teman ya. Soal nomor 2. Which statement characterize assessment as learning?
yang ditanya adalah assessment as learning. Kalau kita lihat di sini assessment as learning, maka kita ada itu 3 jenis: of learning, as learning, for learning. Jadi kalau as learning itu refleksi diri ya. Ya, berarti asesornya peserta didik atau siswa. Maka di sini Bapak Ibu kita pilih aja yang ada keterlibatan siswa. Yang tidak ada keterlibatan siswa bisa kita eliminasi. Contohnya ini ya, ini kita eliminasi. Ini di sini ada Nomor 2 ada ya. Nomor 2 student. Ini ada students, tapi kita lihat juga konteksnya nanti ya. Ini juga ada students, nomor tapi 4 juga ada. Hanya kita perhatikan konteksnya Bapak Ibu. 4 juga ada ya. Ya. Menyediakan kesempatan pelajar merefleksikan, membantu guru mengukur penilaian siswa, membiarkan berpikir siswa sesuai saja, memberikan pemahaman. Jadi 2. Empat ini belajar. Coba kita lihat nomor 5, bisa kita skip nggak? To give comprehensive information of students' achievement. Berarti ini kan tidak ada keterlibatan murid. Terlalu tinggi ya. Ya, di skip itu Orang yang nomor 5. Ya. Jadi 2, 4, 2 dan 4 jawabannya ya. 2 dan 4. Oke, sudah benar ya. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Ini mengenai karakteristik peserta didik ya, kalau kita lihat Bapak Ibu. Di sini such students can be categorized as, ya, maka ini tentu tentang karakteristik peserta didik. Ya, a student who like to stay alone and tends to have just few friends but deep friends. Dia suka menyendiri teman-teman ya. Ya, sebenarnya sini sudah dapat ini. Hanya melihat kata kunci ini. Apa teman-teman? Yes, introvert bukan? Introvert Introvert. ya, extrovert yang ini menyendiri. Ya, suka menyendiri ya. Dia tidak punya banyak teman, just few friend ya, just few, tetapi teman dekat Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Oke, yang selanjutnya pertanyaannya, how should Miss Krela have responded to her student by texting back, not to make her embarrassed? Ya, tidak mempermalukan murid ya. Di sini Miss Krela tentu adalah sebagai guru ya, guru. Lalu di sini dikatakan muridnya meng-SMS Miss Krela. Okay. Excuse me, ma'am, when can you meet? Ya, jadi ini tidak etis teman-teman ya kalau murid menanyakan seperti ini kepada kita ya. Ya. Jadi di sini bagaimana kita sebagai guru merespon? Tentu kita lihat yang paling positif, yang paling baik. Yang mana Bapak Ibu? Alpha ya. What about tomorrow? But should I see you or should you see me? Ya, ini sudah benar ya. Jadi seharusnya adalah ya murid yang bertemu dengan guru atau murid yang mendatangi guru, seperti itu ya etikanya. Kita lanjut Bapak Ibu soal nomor 5. Di sini yang ditanyakan, the steps of which will need to have the elements of what. Jadi ya tentang ini aja ya, memilih salah satu dari yang 4 ini. Di sini ada satu kalimat sebelumnya ya, ini adalah petunjuknya. Ya, to solve the problem, she designed an innovative instructional strategy through classroom action research. Ya, apa di sini permasalahannya? Ya, maka nanti itu akan memandu kita memilih jawaban yang benar. The problem in Mr. Andy's class is the students tend to compete excessively in reading class. They don't have much experience in working together in task group. Ya, sebenarnya sini sudah dapat masalahnya ini. Ya, jadi kurang apa ya? Atau tidak terbiasa bekerja sama, gitu Bapak Ibu. In working together. Maka untuk menyelesaikan masalah bekerja sama ya tentu dengan yang melakukannya kerjasama itu. Working together. Dari yang keempat ini yang merupakan strategi kebersamaan, work together.
Yang mana Bapak Ibu? Jigsaw ya. Ya, jigsaw. Jadi kalau yang lain ini mengenai reading comprehension ya, mengenai reading comprehension. Kalau yang ini tentang mind and mapping untuk tips untuk mengingat Bapak Ibu. Itu dia 5 soal pertama pada pertemuan Zoom kita Bapak Ibu, pembahasan soal-soal UP PPG Bahasa Inggris. Ya, silahkan kalau ada yang ingin disampaikan Mr. Adit. Oke, Sir, saya mau nanya yang soal nomor apa? Bentar ya, nomor berapa tadi? Nomor 2, Sir. Saya itu masih bingung tentang assessment. Assessment itu kan ada assessment for learning, assessment as learning, assessment to learning, assessment of learning. Nah, itu mungkin tolong dijelaskan, Sir. Saya bingung itu membedakan kalau assessment for learning itu seperti apa, as learning itu seperti apa, assessment to learning itu seperti apa. Itu mohon dijelaskan, Sir. Saya masih bingung, Sir. Ya Bapak Ibu ya, saya tanggapin dulu pertanyaan dari Mr. Adit. Ya. Oke, jadi ada 3 jenis di sini ya yang tentang ini materi nomor 2 ini. Jadi yang pertama itu of learning ya. Jadi of learning ini bisa juga kita pahami berdasarkan contoh, gitu ya. Contohnya UTS, ya. Atau contohnya ujian kenaikan Nasional. kelas, ya, ujian nasional Di akhir. dan yang sejenisnya. Lalu kalau yang for learning, ya, Formatif. pokoknya tugas-tugas termasuk teman-teman ya. Ya. Lalu ulangan harian, ya, lalu proyek-proyek, ya, termasuk kerjaan rumah. Kalau ini assessment as learning, ya, Refleksi. ini teman-teman, setelah kita belajar ya, atau setelah kita melaksanakan ulangan, maka itu kita jadikan diri sebagai refleksi diri kita sendiri. Nah, ini assessornya adalah peserta didik. Jadi kita mengetahui kelemahan kita di mana, kekurangan kita di mana, lalu strategi ke depannya bagaimana menghadapi atau setelah mengetahui kompetensi kita, ya. Jadi kita melakukan assessment terhadap diri sendiri ya. Ini namanya self assessment. Ya, seperti itu. Jadi self assessment ini ataupun assessment as learning ini sebagai refleksi diri kita sendiri, Mr. Adit. Seperti itu dia ya. Maka di sini assessornya adalah peserta didik atau student. Oke, Bisa Sir. paham? Oke, paham, Sir. Ya, ada yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Soal nomor 6, ya. Mr. Wanto taught what knowledge? Mengajarkan pengetahuan apa? Seperti yang pernah saya katakan Bapak Ibu, bisa berdasarkan KO-nya. Di sini Mr. Wanto menginstruksikan murid melakukan apa atau ngapain. Ya, maka coba kita baca sampai kita menemukan apa yang How to ask. Mr. Wanto. Bisa dianalisa? The couple give expression as and give Procedural ya. information. Enggak. Ya. He played a spoken model in a YouTube video a couple minutes, so that perhatikan Bapak Ibu. So that what? Factual. Ask and give personal information. Secara orally ya. Bukan konseptual, Pak. Ya, ini kan could repeat. Nah, ini kan tersirat dia, berarti Mr. Wanto menyuruh mereka merepeat, mengulangi
Nah, itu kan mengulangi seperti menyebutkan. Itu adalah ya konsep dimensi pengetahuan yang sederhana masuk dalam faktual. Seperti itu ya teman-teman ya. Faktual jawabannya. Faktual ya? Faktual. A ya Pak. Ya. Kalau tadi dia ada mengkategorikan, mengkelompokkan, itu masuk dalam konseptual. Kalau prosedural berarti berhubungan dengan langkah-langkah melakukan sesuatu. Ya. Kalau metakognitif, ya dalam rangka berpikir, untuk berpikir. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut dulu ya. Ya. Yang selanjutnya, these all prepared to fulfill the criteria of what? Nah, ini tentang, kembali lagi tentang prinsip-prinsip penilaian Bapak Ibu ya. Prinsip-prinsip penilaian. Di sini kalau kita lihat ada reliability yang pertama. Validity, keabsahan, kesahihan. Yang dua lainnya reliability. Ya. Lalu di keterangannya sini ada administration, lalu test concurrent, lalu test rater, lalu di sini student. Di sini berhubungan dengan apa di narasinya ini? If you want to conduct a listening test, we should provide a room that is comfortable for the listening environment. Sebenarnya sampai di sini sudah dapat dia ya. Okay, the noise coming from outside of the room cannot be heard. Ya, yang selanjutnya ini hanya keterangan yang saya perbesar ini. The audio system should be clear to all testees and the lighting, and the condition of desk and chairs should be also good. Ini mengenai sarana prasarana, benar nggak Bapak Ibu? Iya, sarana. Ya, sarana prasarana. Ya. Itu Yang berhubungan dengan sarana prasarana apa di sini? Administration. Yang A itu. Yes. Apa ya Pak? Administration. Benar Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti bisa kita diskusikan. They want to make sure that Linda will get the most appropriate treatment when she is learning English in the course. Ya, di sini tentang Linda Bapak Ibu ya, Linda. Linda planned to improve her speaking skill. One day she went to an English course. The management of the English course asked her to do a test to assess her present speaking ability level. Nah, ini kan Linda mau mendaftar, belum menjadi peserta didik kursus tersebut, teman-teman ya. Maka di sini seperti ini contohnya bisa kita skip. Ya, karena formatif ini tentu diberikan kepada yang sudah menjadi peserta didik. Jadi ini kita eliminasi. Sumatif juga bisa dieliminasi. Ya. Nah, antara diagnostic ya. Assessment, non reference assessment. Ya. Diagnostic assessment. Yes. Diagnostic assessment. Itu Bapak Ibu ya. Kalau yang normatif itu gimana, Pak? Norm reference assessment, ya ini seperti standar ya, pengujian berstandar yang berstandar ya. Contohnya dalam pelaksanaan ujian nasional pada beberapa tahun yang lampau ya, standar kelulusannya ini seperti itu ya, sekian. Seperti itu teman. Oke. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya sampai nomor 10. Oke. Based on these basic competencies, the appropriate learning objective, ya, what? Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas Bapak Ibu ya. Jadi ada dia audience, behavior, lalu condition, lalu degree. Di sini kita perhatikan KKO-nya expressing. ABCD ini. Dan susah Ibu ya ras itu mangkat toh. Sementara ini explain ya, maka ini bisa kita skip. Ya. Jadi di sini sudah ada kondisinya through discussion teman-teman ya, through discussion. Melalui itu conditionnya. Sementara di sini ini tidak ada
conditioningnya. Ya, kalau kita lihat ini, kalau using variety ini masuk dalam basic competencies-nya Bapak Ibu ya. Ini dia masih merupakan satu kesatuan di sini. Using a variety, ya itu merupakan satu kesatuan dari basic competencies-nya. Makanya di sini juga ditulis dia using a variety of written languages accurately. Satu kali lagi Bapak Ibu, untuk nomor 9 ya, tujuan pembelajaran, ya. Appropriate learning objective. Ya. Jadi ada audience. Di unsur C ini, di opsi C, audiensnya sudah ada, students. Lalu behavior yaitu KKO-nya can express, diikuti oleh materinya. Sampai di sini saya kasih warna biru ini ya. Lalu through discussion, ini conditionnya ya teman-teman ya, melalui diskusi. Lalu satu lagi degree, tingkat ketercapaian, accurately. A, B, C, D, jadi lengkap gitu ya. Ya, seperti itu teman-teman ya, nomor 9. Kita lanjutkan nomor 10 Bapak Ibu ya. Di sini harus kita perhatikan kalau ada kata seperti ini ya, atau except, kecuali, Bapak Ibu, berarti kita pilih yang tidak. Seperti itu ya, kita pilih yang tidak. The following is not the indicator of the basic competencies of greeting card. Is yang tidak. Itu ya. Maka kita baca basic kompetensinya apa? Comparing. Oke, ini dia basic kompetensinya. Saya perbesar lagi. Basic kompetensinya, maka dalam memahami basic competence, kita hubungkan dengan indicator. Ya, kita perhatikan KKO-nya, membandingkan. Ya. Yang ditanya indikator yang tidak. Analyzing jadi ya. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Dalam hal ini KKO basic competence dengan KKO indicator itu hampir selalu sejalan atau selevel. Level C1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau comparing ini level berapa? Membandingkan tuh level 2. Ya, membandingkan level 2, maka tidak mungkin loncat ke analyzing. Level 4. Ya. Sudah jelas ya jawabannya Charlie. Karena yang ditanya yang tidak. Ya. Itu dia Bapak Ibu 10 soal pertama. Silahkan teman-teman kalau ada yang ingin kita diskusikan, kita perdalam, silahkan bertanya. Kalau seperti UP besok Pak, itu termasuk yang assessment of learning ya kita. Maksudnya kisi-kisi terbaru Pak? Ya kalau seperti kayak ujian nasional itu masuk penilaian of learning, artinya seperti UP juga termasuk assessment of learning dong. Iya, benar. Benar Pak. Assessment of learning. Ada yang lain Bapak Ibu? Tidak ada? Mungkin yang nomor 1 Pak, tadi saya ketinggalan. Ya, di sini kata kuncinya use of sight. Ya. Penggunaan penglihatan, pandangan. Ya, kita lihat di sini Bravo Charlie Delta ini berhubungan dengan listening, sementara yang dibicarakan pandangan berhubungan dengan mata. Diorama itu adalah miniatur. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Saya tadi mau nanya yang apa itu Pak, yang ekstrovert dengan introvert itu loh Pak. Introvert itu tertutup ya? Ya, bersifat tertutup, suka menyendiri, tidak suka tampil ya. Itu lawan dari ekstrovert. Ini yang selalu perlu orang lain gitu ya. Ya, suka bersosialisasi ya, bersosialisasi.
Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada, coba kita bahas satu soal dari yang saya tambahkan ini, teman-teman ya. Clarity,